Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 11 RPL. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di pemrograman web dan perangkat bergerak. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang HTML ya. Kita masih pakai referensinya, masih pakai W3 Schools. Hari ini kita akan masuk ke comments, kemudian colors, links dan image. Nah, untuk links dan image ini sudah sempat kalian pelajari di video sebelumnya. Cuma nanti ada beberapa atribut yang akan kita tambahkan pada video kali ini. Kemudian untuk video yang berikutnya nanti kita akan langsung masuk ke tables dan form. Kemudian langsung nanti kita akan belajar untuk desain responsif gitu ya. Oke, bismillah kita mulai. Kita mulai dari comments. Comments atau komen itu adalah bagian dari program, apapun programnya, yang tidak akan dibaca oleh interpreter, tidak akan dibaca oleh compiler. Jadi di situ kamu bisa menuliskan apa saja tanpa menyebabkan perubahan pada hasil program. Jadi dia akan diabaikan. Fungsinya apa? Fungsinya dia hanya untuk memberikan notes atau keterangan tambahan atau memberikan deskripsi kepada suatu bagian dari kode program ya. Jadi kalau misalkan kamu buka di try it, komen itu ditulis dengan kurung siku, tanda seru, strip, kemudian teksnya apa? Teks komennya. Kemudian diakhiri dengan strip, tanda kurung siku lagi. Untuk mencoba di Visual Studio Code, kalian harus seperti biasa buka exam dulu. Kita run examnya. Kemudian kita run juga command prompt. Sambil menunggu exam, kita jalankan command prompt. Exam, lama sekali ya examnya. Oh, ini sudah jalan examnya. Exam jangan lupa apa aja di start sampai dia berubah menjadi hijau, running ya. Oke, kemudian di minimize, jangan di close. Kemudian di exam kita masuk ke folder kerja kita yang sudah kita pakai mulai dari video yang pertama, yaitu di exam htdocs garis miring basic HTML. Kurang cd exam htdocs basic HTML. Nama foldernya coba. Nama foldernya adalah basic_html ya. Oke, kita masuk ke cd basic HTML. Nah, oke, sudah benar. Jadi kita masuk ke exam htdocs basic HTML. Kemudian untuk masuk ke Visual Studio Code, kita ketik code spasi plus, kemudian enter. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang banyak hal. Sekarang kita belajar yang pertama tentang comments sesuai dengan di W3 Schools. Nanti di sini seluruh referensi ini tidak akan kita bahas seluruhnya ya. Nanti yang lain kita akan membahas yang paling penting dan paling banyak dipakai. Sedangkan yang lain nanti akan kalian pelajari secara mandiri. Kita buat new file, kemudian diberi nama HTML comments .html. Oke, HTML comments .html. Kita bisa pinggirkan begitu ya, biar lebih mudah. Nah, jangan lupa yang kita awali dengan doctype HTML, kemudian HTML buka, kemudian head,
kemudian ada titlenya adalah HTML comments, kemudian di bawahnya head ada body. Nah, kita buat komen, kita view word wrap dulu ya, view word wrap biar bisa lanjut. Kita tuliskan ini adalah komentar atau comments dan akan diraukan oleh interpreter. Oke. Kemudian kita kasih paragraf sederhana di bawahnya untuk membedakan ya. Ini paragraf yang ditulis di bawah komen. Nah, begitu aja. Kita save, file save, kemudian kita buka di localhost garis miring nama folder basic HTML, kemudian HTML comments.html. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang tampil adalah paragrafnya saja. Jadi di sini ini paragraf ini itu tampil di sini. Sedangkan komentar ini dia tidak tampil. Sehingga karena dihiraukan, karena tidak ditampilkan pada halaman HTML, maka dia bisa dimanfaatkan untuk menuliskan apa saja yang perlu dituliskan. Misalnya komen biasanya digunakan untuk memberikan catatan atau deskripsi pada bagian kode program apapun itu. Jadi di seluruh pemrograman baik bahasa C, kemudian Java, JavaScript, HTML, PHP dan lain-lain, semuanya pasti ada komen. Ini bisa dimanfaatkan ya. Di save atau Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, jadi kita tambah komen apapun di atas, di bawahnya, atau di tempat mana saja, tidak akan tampil ya komennya. Ditaruh di atas boleh, jadi nggak masalah. Ditaruh di mana saja nggak masalah. Kita coba sih di atas jadinya bagaimana. Nah, ini komen di luar HTML, di luar tag HTML maksudnya ya. Tag HTML kan mulainya di sini, selesainya di sini. Nah, itu komen di atas. Kita save, kita reload, tetap saja. Jadi posisi komen tidak berpengaruh ya. Itu comments. Kemudian ada colors ini kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian nggak perlu khawatir dengan colors ya, karena udah ada auto complete, auto correct ya, auto suggestion, saran-saran otomatis untuk membuat warna. Nah, color ini ada red, blue, green dan lain-lain, tapi juga ada tomato, orange, darker blue, medium sea green, gray dan lain sebagainya. Color ini bisa ditaruh sebagai background color, bisa ditaruh sebagai text color, bisa ditaruh sebagai border color ya. Kita coba untuk yang pertama background color. Kita buat file baru di sini, HTML colors.html. Nah, kita awali seperti biasa dengan doctype HTML, kemudian buka HTML head, titlenya kita kasih HTML colors. Nah, kemudian body untuk mengisi kontennya. Nah, kita kasih view word wrap. Kalian nggak harus ya, nggak wajib pakai view word wrap. Budaya menggunakan view word wrap biar tidak scroll ke samping, jadi biar lebih mudah dibaca.
Kita coba background color seperti di ini, H1 style sama dengan background color titik 2. Nah, ketika kalian tekan titik 2 di sini sudah akan banyak sekali nih apa nih namanya, pilihan-pilihan warna yang bisa kamu pakai ya. Jadi nggak harus sama seperti yang ada di V3 Schools. Di V3 Schools tuh pakai Dodger Blue. Nah, di sini kita coba pakai indigo lah, indigo gitu. Kemudian titik koma, jangan lupa tutup stylenya hello world. Nah, kemudian kasih paragraf P style. Untuk paragrafnya kita kasih background color juga, background color titik 2 apa ya enaknya, brown misalnya, brown titik 2. Kemudian kalian kasih teks ya, teks boleh copy paste dari sini, teks sembarang ya, nggak harus ini, kalian bisa tulis puisi nggak masalah di sini. Nah, kita coba kemudian kita save, Ctrl S, kita coba di sini localhost basic HTML colors titik HTML. Nah, seperti itu. Ada satu teks yang atas hello world dengan background warna indigo, kemudian ini ada paragraf dengan background warna brown. Sekarang kita akan membuat text color ya, text color seperti ini. Untuk mewarnai teks, kalau yang tadi warna background, sekarang kita warnai teks H1 style color, katakanlah crimson. Oke, boleh, kalian juga boleh yang lain. Hello world, kemudian kita kasih paragrafnya style color titik 2 dark green. Kemudian bisa kalian tulis lorem ipsum, ini copy paste aja di sini. Oke, nggak masalah, kita save. Kemudian kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini hello world dengan warna pink crimson ya. Kemudian ada paragraf lorem ipsum dolor ini. Nah, ini biar lebih mudah dibaca bisa kita format seperti ini. Oke, dengan warna dark green. Kemudian selain text color ada juga border color. Ada juga border color atau warna garis tepi ya. Kita bisa warnai garis tepi. Sekarang kita di bawahnya kita buat warna garis tepi. Sekarang kita pakai H2 lah. H2 style sama dengan border. Untuk membuat garisnya kita buat garis 2 pixel. 2 pixel itu artinya tebalnya 2 pixel ya. Nanti kalau semakin besar dia akan semakin tebal. Solid tomato misalnya. Nah, kemudian
kita isi dengan hello world yang pertama. Kemudian kita buat lagi H2 style border, kita kasih 4px, kita coba akan lebih tebal atau tidak. Kemudian solid itu artinya garisnya ini, garisnya bukan garis putus-putus, garis lurus ya, garis lurus yang tidak putus-putus itu namanya solid. Blue violet lah, oke. Kemudian hello world lagi di sini. Kemudian H2 lagi yang terakhir, contoh yang terakhir. H2. Oke, H2 kita kasih style border 6px. sekarang kita coba 6px solid yellow. Oke, kita save. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada kesalahan ketik ya, border, harusnya border nggak pakai A, border. Oke, setiap kali ada koreksi kalian harus save dulu sebelum yang di sini di reload. Nah, oh iya, belum ditulis hello world ya, ini kasih hello world. Kalian nggak harus, teksnya nggak harus sama persis, nggak harus hello world, boleh yang lain. Kita reload. Nah, jadi semakin besar pixelnya, di sini yang 2 pixel itu garisnya setebal ini, yang 4 pixel itu setebal ini, sedangkan yang 6 pixel itu setebal ini. Ya, bagaimana kalau gabungan? Misalnya saya pengen membuat teks yang ada background warnanya, kemudian ada warna garis tepinya, kemudian tulisannya ada warnanya. Nah, kita bisa gabung-gabungkan. H3 misalnya, atau paragraf lah, pakai paragraf aja. P style sama dengan, nah, kita mulai dari background color, titik 2, katakan backgroundnya ini warna hijau ini. Kemudian ya, di sini colornya apa ya, dark salmon misalnya. Kemudian bordernya 3px misalnya, 3 pixel solid. Kemudian warnanya dark slate blue misalnya. Di sini bisa kamu gabung-gabungkan, jadi background color, kemudian color, kemudian border, kemudian kamu kasih teks, bisa dikopas aja teksnya ke sini, ini, kemudian kamu save. Nah, kemudian di sini di reload. Sorry, ada error, kurang titik koma di sini. Save dan reload lagi. Kok nggak mau? Oke, ini ya, setiap ini dikasih titik koma sendiri-sendiri. Kemudian ini kasih titik koma, color dikasih titik koma begini. Nah, oke. Jadi di setiap style dikasih titik koma ya. Background ini, background color sampai sini. Ini selesai untuk background color, dikasih titik koma. Kemudian untuk teks, warna teks dari sini sampai sini
color dark salmon ini untuk warna teks. Selesainya dikasih titik koma lagi. Terus untuk border sampai sini kasih titik koma. Itu ya. Kita Ctrl S, di sini kita reload. Nah, muncul. Nah, ini tapi tulisannya nggak kelihatan. Bisa diganti warnanya karena nggak kelihatan. Bisa diganti warna yang lebih terang. Lebih gelap. Harusnya lebih gelap. Ini dark slate gray, nggak apa-apa. Kita coba aja. Nah, ini adalah contoh yang gabungan. Itu untuk colors. Kemudian berikutnya kita masuk ke links dulu. Untuk yang CSS nanti kita akan pelajari pada saat kita membuat desain responsif ya. Nanti berikutnya setelah kita belajar tables dan form. Kita masuk ke links. Kemarin kita sudah belajar membuat link ya, link sederhana seperti ini. Hanya saja kita belum menerapkan target. Ya, target. Target itu menspesifikasikan di mana link itu akan dibuka. Apakah self? Self itu berarti ketika diklik linknya, halaman yang terbuka itu akan berada di tab yang sama. Di tab yang sama seperti yang dia klik ya. Kemudian kalau blank itu akan dibuka di tab yang baru. Kemudian kalau parent ini akan dibuka pada sebuah frame. Kemudian kalau top dia akan dibuka di full body. Kita coba. Kita masuk ke link aja. Kita kemarin sudah bikin link, kita tambahkan di bawahnya untuk link dengan atribut. View word wrap. Nah, ini di sini kita punya link. Kita bisa nambahkan link lagi. Kasih BR dulu biar ada enter-enternya. Baru kita href. Kita buka ke https mana ya, w3schools aja nggak apa-apa, w3schools.com. Nah, sekarang kita kasih target. Misalnya di sini blank seperti itu. Kemudian kita tutup, hanya kita kasih label linknya, kunjungi atau gini, klik di sini untuk mengunjungi W3 Schools. Nah, oke, kita save, kemudian kita coba di sini HTML link. Kemarin kita HTML link 1 titik HTML ya. Nah, kalau targetnya blank itu jadinya begini. Nah, terbuka di tab baru itu dengan target blank. Oke, kita ulang. Kalau di sini atribut targetnya blank, setelah kita jalankan linknya, dia akan menjadi akan terbuka di tab yang baru. Itu blank. Nah, ada target self. Kita coba, ini kita kasih label target blank gini ya, biar bisa dibedakan. Sekarang kita mau coba dengan target self. Kita coba dengan target self. Nah, ini kita ganti self. Ini kita tulis self seperti ini, dan kita save. Di sini di reload, kurang BR, sorry. Jadi ini dia lanjut jadi satu baris begini karena nggak ada BR, nggak ada enter ya. Jadi ini kita kasih BR 2 kali, BR 2 kali biar bisa agak ke bawah. Ctrl S, kemudian kita reload di sini. Nah, kalau self, nah dia tidak akan terbuka di tab baru. Kalau blank,
dia terbuka di tab yang baru. Buka linknya terbuka di tab yang baru. Kalau self, dia terbuka di tempatnya ini. Selain itu ada parent dan juga top. Ini nanti hanya akan bisa kita coba ketika kita sudah belajar iframe ya, karena kalau targetnya parent nanti dia akan terbuka pada sebuah frame, sedangkan kita belum belajar membuat frame. Jadi untuk link, atribut link kita cukup kita tambahkan itu dulu. Kemudian berikutnya kita akan image. Image kemarin kita juga sudah belajar, cuman ada beberapa yang harus kita tambahkan sesuai dengan yang ada di tutorial sini. Image ada atribut berupa source atau src, ini untuk mendefinisikan file dari gambarnya, alamat gambarnya mana. Kalau pakai relatif berarti tinggal ditulis nama gambarnya, kalau gambarnya itu berada dalam satu folder dengan file HTML-nya. Kemudian ada alternate text. Kalau gambarnya gagal ditampilkan, maka alternate text ini yang akan muncul, seperti yang di video sebelumnya. Nah, width dan height sudah ada di video sebelumnya. Kemudian nah, ini yang akan kita coba bahas. Jika gambar kita kumpulkan dalam sebuah folder. Sekarang kita coba cari gambar. Temple misalnya. Kita cari gambar Candi Borobudur, bebas. Kalian boleh pakai gambar apa aja. Saya ambil gambar ini, saya save as, saya save di, tetap harus di exam htdocs ya, exam htdocs, kemudian basic html. Nah, gambarnya kan awalnya ada di sini. Sekarang gambarnya mau saya kasih folder dengan nama image di sini. Gambarnya saya simpan di sini. Kasih nama Borobudur JPG. Save. Nah, di sini kalau kamu refresh, di sini muncul satu folder dengan nama image seperti yang kita buat tadi di htdocs, dengan isi file adalah gambar Candi Borobudur. Ini ya. Sekarang bagaimana jika kita mau mengambil gambar yang berada pada folder itu sebagai gambar yang akan kita tampilkan di halaman web kita. Kalian bisa dengan memodifikasi src-nya, src dengan menyebutkan dulu nama foldernya, image, kemudian garis miring nama filenya, nama file gambarnya, gitu ya. Kemudian boleh kamu spesifikasikan width-nya 200 misalnya, height-nya 120 misalnya. Jadi kalau misalkan kemarin yang gambarnya itu berada dalam satu folder yang sama, langsung ditulis nama file gambarnya. Nama file gambarnya seperti ini, contoh meme.jpg. Sedangkan kalau file gambarnya di dalam folder seperti ini, maka kamu tulis nama foldernya dulu, kemudian garis miring, kemudian nama filenya. Kita save, kemudian kita reload di sini. Kita coba di localhost basic HTML dengan file yang dipanggil adalah HTML image. Ini gambar Candi Borobudur kita muncul di paling bawah. Itu untuk HTML image yang menggunakan link di mana gambarnya berada dalam folder yang berbeda atau berada dalam subfolder. Kemudian animated image ini adalah gambar yang bergerak. Jadi kamu bisa selain memasukkan gambar yang biasa, kamu juga bisa memasukkan gambar animasi yang berformat GIF ya, GIF. Kamu boleh cari di sini di google.com. Boleh cari gambar GIF terserah, misalnya corona GIF image. Kita cari gambar GIF yang bergerak misalnya.
apakah ini bergerak? Oh iya, nah ini bisa kita save image as di sini di dalam folder image ya. Kita sekarang biasakan menggunakan folder. Kita kasih nama corona. Nah, muncul ini corona GIF. Kemudian di HTML image kita masukkan, kita kasih BR lagi biar posisinya ada di bawahnya, BR gini. Kemudian img src, jangan lupa nama foldernya images, kemudian garis miring corona titik GIF, karena gambarnya gambar animasi GIF. Oke, nggak perlu dikasih width dan height, nggak masalah, karena untuk mencoba saja. Di save, kemudian kita reload. Nah, muncul dia di halaman web kita sebagai gambar bergerak. Oke, kemudian gambar itu dia juga bisa digunakan sebagai link. Jadi ketika gambar itu diklik, dia akan masuk ke sebuah link ya. Misalnya kita mau gambar coronavirus ini, ketika diklik dia masuk ke website coronavirus worldometer misalnya. Worldometer coronavirus. Misalnya contoh, kita bisa ambil alamatnya nanti. Nah, ini masuk ke sini misalnya. Kita copy aja alamatnya ini. Copy. Nah, kemudian kita bisa kasih A di sini, di luar gambarnya ini. A itu artinya link ya. A href sama dengan, kasih saja alamatnya tadi, worldometer. Kemudian di sini ditutup. Nah, hanya saja close tag-nya ini, hanya ini kita taruh di bawahnya gambar. Jadi dibuka di sini, hrefnya ada di sini, kemudian gambarnya ada di tengah, tutupnya link, tutupnya A itu ada di sini. Jadi gambarnya ini biar lebih mudah dibaca. Gambarnya itu berada di antara berada di antara link. Kita save, kemudian kita reload. Nah, ini menjadi link, ini bisa diklik. Kalau diklik dia masuk ke website yang kita tulis di sini, worldometer info coronavirus. Nah, ini di sini bisa kamu kasih alamat apa aja, bisa ke halaman kamu yang lain. Misalnya kamu mau masuk ke HTML link 1 atau apa, boleh. Itu image as link. Kemudian image floating ini dia untuk menempatkan posisi gambar, apakah di kiri, di tengah, atau di kanan ya. Kita bisa tambahkan di sini kalau mau pakai float, style sama dengan float, misalnya center, tengah berarti. Oke, kita save, kemudian ini tadi kita reload di sini ya. Nah, ini dia kita ganti ini aja deh, kita ganti left, right, save, kemudian kita, nah dia akan bergeser ke tengah. Jadi float itu bisa left, bisa right, bisa di kiri atau di kanan. Itu untuk float. Kemudian format-format yang bisa dipasang pada halaman HTML itu bisa PNG, GIF, icon, JPEG, PNG, dan SVG. Jadi ini gambar-gambar yang ini. Selain itu nggak bisa. Jadi kalau kamu ngedit foto di Photoshop, itu biasanya formatnya adalah PSD. Itu nggak bisa langsung dimasukkan ke sini. Harus kamu ubah dulu menjadi salah satu format yang ada di sini. Itu untuk HTML image. Baik, untuk yang video ketiga cukup sekian. Di video berikutnya nanti kita akan praktikum tables, tabel, dan juga form.
ya. Nanti akan kita sisipkan sedikit tentang list dan block gitu ya, list, block, tables, dan form. Oke, anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.